Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Masni. Jadi, hari ini aku mau ngapain sih? Oke, hari ini aku akan mewakilkan penasaran kalian semua terkait tentang paslon-paslon 1, 2, 3 Pemira 2020. Oke, jadi Pemira itu apa sih sebenarnya? Terus temanya tuh apa untuk Pemira ini? Oke, simak aja ya, aku akan menjelaskan semuanya. Jadi Pemira ini adalah pemilihan umum raya dengan tema ventricle. Oke. Kira-kira kalian pada penasaran gak sih sama paslon-paslonnya? Yuk kita langsung tanya aja paslonnya. Selanjutnya kita akan menyimak warna-warna dari paslonnya dan alasan mereka kenapa memilih warna tersebut. Kita simak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Kusumawardani. Saya merupakan pasangan nomor urut 1. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada kami. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengapa kami memiliki pakaian berwarna putih. Nah, warna putih sendiri merupakan salah satu warna yang ada di bendera Indonesia yang memiliki arti suci. Putih juga memiliki arti kebebasan, di mana kita bebas mengekspresikan diri dalam pengembangan diri supaya kedepannya kita memiliki kualitas pribadi yang lebih baik lagi. Lalu, jika kita melihat dari wabah yang kita alami saat ini, kebebasan saya rasa sangat mahal. Mengapa? Karena sebelumnya kita bebas berpergian kemana saja. Namun, di sini pada saat pandemi ini kita tidak bisa berpergian kemana-mana. Karena kita dihalangi oleh tembok besar, yaitu virus corona. Nah, dari sini kita bisa mengartikan bahwa kebebasan itu sangat mahal. Maka di sini kami menjunjung tinggi nilai kebebasan. Setelah itu, jika kita analogikan baju putih ini sebagai kertas kosong, di mana kita tidak memiliki apa-apa di kertas tersebut, maka dari itu, di sini kami mengajak teman-teman untuk menentukan sebuah langkah baru, di mana langkah ini merupakan sebuah perubahan. Ayo bersama-sama kita lakukan sebuah perubahan. Jangan berhenti inovasi sampai di sini saja. Mari bersama kita satukan hati. Wah, warna putih. Menarik juga ya. Dengan analogi dan filosofinya udah dipaparkan. Aduh, bagus banget nih. Makin bingung kan kalian? Tapi itu baru pertama. Kita simak yuk untuk paslon kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dava sebagai calon ketua senat mahasiswa FKIRC periode 2020-2021 bersama wakil saya yaitu Hanif dengan nomor urut 2. Pada kali ini kami akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman BPM. Berikut jawaban-jawaban kami ya. Before we start to answer your question, we would like to tell you about why we choose light blue as our campaign color. Blue in philosophy represents professionalism, loyalty, stability, wise, and honor. But why we choose light blue? Because light color represents our youthful soul as a college medical student as an agent of change. Makin bingung nih, biru muda juga bagus soalnya. Gimana ya? Ditambah jawaban pakai bahasa Inggris, makin menarik gak sih guys? Itu baru yang kedua, masih ada satu lagi loh kita simak yuk untuk paslon ketiga. Warna bukanlah hanya sekedar warna, tapi warna mempunyai estetik yang mempunyai arti yang berbeda-beda. Kenapa kami memilih warna biru dongker? Karena warna biru dongker menggambarkan suatu kejujuran dan suatu kebenaran. Itu prinsip dari organisasi. Dan warna biru dongker disukai oleh semua orang, di semua kalangan, baik laki-laki maupun dan perempuan. Ini membuktikan bahwa organisasi untuk menjadi pemimpin tidak hanya dengan visioner, tapi dengan dicintai oleh mahasiswa tersebut. Makin bingung gak sih mau milih yang mana? Biru dongker juga bagus, filosofinya juga bagus. Aduh, bingung banget nih mau milih yang mana. Tunggu dulu, itu baru warna. Kita belum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya loh. Jadi, semua pilihan ada di kalian. Kita simak aja yuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini,
adalah pertanyaan yang harus dijawab menggunakan bahasa Inggris. Pertanyaannya berupa, apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian layak menjadi ketua dan wakil ketua senat? Kita simak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Radit. Leader is not a position, it's an action. In my opinion, leaders should have three main characters. The first one is motivation. As a leader, we should encourage our team and also inspiring our team so they can achieve the goals. And the second one is accountability. Accountability, it has the same meaning with responsibility. It's a condition of being accountable. As a leader, we should aware about the progress of our team. And the last one is innovation. In today's world, innovation is a crucial thing. As a leader, we should find new idea to make the things go better and better. Let me quote from the Jack Welch book. He said that in his book, before you are a leader, success is all about growing yourself. After you are a leader, success is about growing others. And the reason why I deserve to be a vice chairman of Senat, because me and Radit are ready to take all the responsibility and work together for the sake of the Senat and the family of YRC medical students. And I ready to be a role model for the YRC medical student. For us, being a great leader, especially for Senat Mahasiswa of YRC's Faculty of Medicine, needs to have 1. Have a great faith and morality, or should I say, akidah and akhlak. Why? Because a leader is also a role model for his own group members. Number 2, being responsible and competent. A great leader, sure, needs to have a strong sense of responsibility and also needs to being able on working professionally. Number 3, have a strong determination. There will always be problems ahead, but a great leader will try not to give up easily on solving those problems. He or she will try to ask their own subordinate about how to solve those problems together. And number 4 is care for each other. A great leader needs to know and understand every problems around him or her, and also needs to being able on hearing critics and suggestion from his or her own subordinates. And the last one, be fair. Be fair is not about putting things equally, but it's about putting things in every portion sufficiently. With all of these 5 points that Dafa and Hanif have, and so many experiences we had in Senat for almost a year, we are ready to make SEMA FKYRC synergy, harmony, and progressive. To be the president of the Senat, I believe in my abilities such as visionary, responsible, and flexible in the cooperation. I deserve to be vice of the Senat because I consider myself as an easygoing person and have abilities such as highly committed, confident, able to work as a team, and I'm able to communicate properly. We have several goals such as making medical faculty students being active in their role, improving the intelligence of YRC medical faculty students, and introducing Faculty of Medicine in YRC University even further for both regional and national scale. Next, for the future, a student is agent of change, then participate in organization to learn the meaning of life and be a person who can always bring benefits to the lives of others, and together composing the work to increase the quality of SEMA FKYRC. Baik, untuk pertanyaan kedua ini adalah pertanyaan untuk non-organisator. Bagaimana cara kalian sebagai calon ketua dan wakil ketua Senat
untuk tetap merangkul mereka yang tidak ada hubungannya dengan organisasi? Silahkan dijawab. Untuk teman-teman non-organisator, tenang, kami tetap akan merangkul dan menerima aspirasi-aspirasi dari teman-teman untuk kebaikan bersama. Dan kami juga telah menyediakan yang namanya MyGen, salah satu proker kami yang merupakan bentuk realisasi dari aspirasi teman-teman sekalian. Di MyGen ini kita akan mempermudah dan membantu pendidikan teman-teman. Baik, yang pertama dan utamanya, mahasiswa non-organisasi tetap menjadi bagian dari keluarga mahasiswa FK Universitas YRC. Lalu, kami akan mengoptimalkan program kerja yang sudah ada sebagai media wadah penyaluran minat dan bakat teman-teman mahasiswa FK YRC. Kemudian, kami akan membentuk hubungan yang sinergis antara ketua angkatan dan ketua kelas. Lalu, ketua angkatan dan ketua kelas ini sebagai media penghubung antara ketua senat dan ketua BPM terhadap kegiatan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan yang berada di Fakultas Kedokteran Universitas YRC ini sendiri. SEMA FK YRC dibentuk bukan hanya untuk organisasi itu sendiri, tetapi SEMA FK YRC ke depannya ada 4 elemen yang harus mendapatkan esensi tersebut. Yang pertama dari pihak kampus, yang kedua dari pihak organisasinya itu sendiri, yang ketiga untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan yang keempat lingkungan di luar FK YRC. Khusus untuk mahasiswa FK YRC, baik yang organisasi maupun non-organisasi, kami mempunyai 3 tujuan untuk mendapatkan manfaat dari SEMA FK YRC. Yang pertama, untuk berperan aktif. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa kepedulian. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kecerdasan mahasiswa FK YRC tersebut. Cara untuk mencapai tujuan tersebut, kami menawarkan beberapa program kerja, seperti Disko dan Kastra Talk. Nah, kedua prokerja ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kepedulian mahasiswa FKYRC dan memperanaktifkan mahasiswa FKYRC. Secara tidak langsung, jika mahasiswa mengikuti program kerja ini, mereka akan berperan aktif dan memberikan aspirasi untuk Fakultas Kedokteran ke depannya. Lalu, untuk pencerdasan mahasiswa, kami ada program kerja ngopi atau ngobrol pintar. Nah, di sini akan memotivasi mahasiswa FKYRC untuk merangkai karya ke depannya. Nah, ini secara garis besar tujuan SEMA FKYRC ke depannya untuk mahasiswa yang berorganisasi maupun yang non-berorganisasi. Itulah tujuan kami dan cara kami untuk merangkul mahasiswa SEMA FKYRC, baik yang organisasi dan maupun non-organisasi. Kedepannya, kami berharap bisa bersama merangkai karya untuk meningkatkan kualitas SEMA FKYRC dan Fakultas Kedokteran Universitas YRC. Wow, keren-keren banget gak sih jawaban dari paslon 1, 2, ataupun 3? Terima kasih paslon 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita langsung aja yuk simak video tentang Prokja paslon 1, 2, dan 3. Untuk video pembelajaran di MyGen ini atau mahasiswa YRC Genius ini, di awal-awal kita akan menyediakan video pembelajaran untuk membahas atau menjelaskan suatu penyakit atau kasus, mulai dari definisi hingga tata laksana, seperti di PBL. Untuk kedepannya, kita akan menerima aspirasi-aspirasi dari teman-teman, baik itu aspirasi positif atau negatif, guna meningkatkan kualitas dari MyGen ini. Mungkin kedepannya kita juga akan menyediakan video tutorial skill lab ataupun praktikum. Baik, apa sih itu Senat Campaign? Senat Campaign merupakan suatu kampanye kesehatan yang dilakukan pada hari-hari besar kesehatan, seperti World Tuberculosis Day, Hari Diabetes Nasional, dan World No Tobacco Day. Nah, kampanye ini akan kita lakukan di media sosial, seperti YouTube, Instagram, Senat Mahasiswa FKYRC. Kemudian, kampanye ini akan membahas hal-hal yang terkait pada hari besar kesehatan tersebut. Misalkan, aku mau ambil contoh World Tuberculosis Day, di mana yang pertama di Senat Campaign ini akan membahas terlebih dahulu mengapa seseorang bisa terkena tuberkulosis. Lalu, siapa saja sih yang beresiko untuk terkena tuberkulosis? Yang ketiga, jumlah kasus tuberkulosis yang ada di dunia. Dan Indonesia menjadi peringkat ketiga jumlah kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Nah, oleh karena itu, dengan adanya Senat Campaign, kami berharap bisa meningkatkan awareness masyarakat
terutama mahasiswa, untuk mengedepankan pola hidup sehat serta tidak merokok yang pastinya. Baik, terima kasih. Ada beberapa inovasi program kerja yang kami ancangkan untuk SEMA FKYRC ke depan. Yang pertama, FK Fantasi. Apa sih FK Fantasi itu? Baik, FK Fantasi itu merupakan suatu program kerja untuk membrandingkan Fakultas Kedokteran Universitas YRC ke dunia luar, terutama khususnya bagi untuk anak-anak SMK yang akan mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas YRC. FK Fantasi itu sendiri meliputi ada beberapa kegiatan, seperti kami mengenalkan dunia kampus Fakultas Kedokteran Universitas YRC. Yang kedua, memberikan ilmu-ilmu tentang kedokteran Universitas YRC. Dan tiga, kita akan melakukan tur rumah sakit ataupun tur di lab-lab dan ruangan-ruangan yang tersedia di FK Universitas YRC. Inovasi program kerja selanjutnya ada Ngopi, Ngobrol Pintar. Apa sih Ngopi itu? Ngobrol Pintar itu merupakan SEMA FKYRC akan memberikan wadah untuk melakukan sesi wawancara, forum diskusi, ataupun sesi tanya jawab yang nantinya akan mengundang beberapa mahasiswa yang berprestasi atau alumni-alumni kedokteran yang berintegritas, dan adapun entrepreneur sekaligus alumni dokter Universitas YRC. Ini berfungsi untuk lebih memotivasi mahasiswa untuk lebih berperan aktif dan meningkatkan prestasi agar dapat meningkatkan kualitas Fakultas Kedokteran Universitas YRC. Selanjutnya ada diskusi prakoas. Jadi Disko ini akan menyediakan sebuah spot forum diskusi atau tanya jawab yang nantinya akan mengundang mahasiswa koas Universitas YRC dan alumni kedokteran Universitas YRC yang berfungsi untuk mengenalkan dunia koas kepada mahasiswa tingkat akhir dan memberikan tips and trik belajar di dunia perkoasan. Yang keempat ada Iskilab. Apa sih Iskilab itu? Iskilab adalah video pembelajaran Skilab yang dilakukan untuk pembelajaran di 3 angkatan. Nah, per angkatan akan dapat minimal 1 video per semester. Nanti video tersebut akan diunggah di YouTube SEMA FKYRC. Yang kelima ada Kasratalk. Ini adalah pengumuman dari hasil kajian. Akan berlangsung selama 4 kali dalam 1 periode. Untuk 1 kali dimintakan aspirasi mahasiswa untuk menentukan masalah apa yang akan dikaji. Nanti hasil kajian tersebut akan diupload di IG SEMA FKYRC dan presentasi ke kelas-kelas. Untuk 3 kalinya tanpa aspirasi mahasiswa dan presentasi ke kelas-kelas. Dan yang terakhir ada Majalah Senat. Majalah Senat akan terbit 2 kali dalam 1 periode. Isi majalah Senat itu ada dokumentasi kegiatan dari para staf ahli dan per departemen. Lalu ada info jualan SEMA, ada info mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik, ada info ilmu kedokteran, dan informasi lainnya seperti event besar YRC yang berkaitan dengan Fakultas Kedokteran. Maaf, saya keseruan nonton. Ternyata tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kalian udah lihat kan, bagus banget. Dari paslon 1, 2, ataupun 3. Semua pilihan ada di tangan kalian. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila saya ada kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini telah selesai. Dan saya punya beberapa pesan untuk kalian sebelum saya menutup acara ini. Jangan lupa tetap di rumah dan stay healthy. Untuk tetap selalu mencuci tangan menggunakan antiseptik ataupun menggunakan sabun. Apabila kalian ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker guna untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sedang pandemi ini. Keep healthy and stay at home. Kita harus melindungi seluruh tenaga medis yang sedang berjuang di rumah sakit maupun keluarga kita yang ada di rumah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Pemira selanjutnya. Terima kasih semua.